Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maharani dengan NIM 2111521006, PBO kelas B, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, tahun 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar mata kuliah PBO dengan dosen pengampu Bapak Jefril Rahmadoni MKom. Di sini saya membuat tugas besar PBO yaitu daftar ulang mahasiswa. Berikut penjelasan tentang laporan tugas besar PBO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari tugas PBO daftar ulang S1 ataupun S2 pada Universitas ABC. Nah, di sini saya sudah membuat 5 file di mana ada daftar ulang Java, daftar ulang S1 Java, daftar ulang S2 Java, data mahasiswa Java, dan program Java. Nah, di sini yang pertama itu daftar ulang. Di sini ada superclass-nya, di mana public class daftar ulang implement data mahasiswa. Nah, di sini dia memiliki nomor peserta, tipe data integer, nama, alamat, no HP, fakultas, jurusan, beasiswa, tanggal dan waktu yang juga bertipe data string. Lalu integer itu ada, selain nomor peserta itu ada kode fakultas, kode beasiswa, biaya, potongan, dan total biaya. Lalu konstruktornya dari daftar ulang ini ada list, no peserta, ada biaya, potongan, dan juga total biaya. Nah, lalu di sini ada nama, alamat, no HP, fakultas, jurusan, dan beasiswa. Nah, lanjut di sini ada scan keyboard sama dengan new scanner system in. Nah, kita membutuhkan ini. Lalu ada date juga, public string tanggal, ini untuk tanggal, dan juga public string untuk waktu. Nah, di sana kita menggunakan date time for matter untuk tanggal dan juga untuk waktunya. Nah, lalu habis itu ada nomor peserta yang dimana nanti ini merupakan inputan. Jadi saat mendaftar itu akan diminta inputan nomor peserta, masukkan nomor peserta, nama juga masukkan nama, alamat masukkan alamat, no HP masukkan no HP. Lalu di Universitas ABC ini fakultasnya itu ada 5. Ada kedokteran, teknik, ekonomi dan bisnis, teknologi pertanian, ataupun teknologi informasi. Nah, habis itu kita nanti dimintakan untuk memasukkan fakultasnya yang mana. Lalu kita diminta juga untuk memasukkan jurusannya. Nah, selain itu kita juga minta untuk jenis beasiswa. Nah, jenis beasiswa ini itu ada 3, ada bidik misi, beasiswa pemerintahan provinsi, ataupun beasiswa Bank BRI. Nah, nanti jika tidak ada itu maka masukkan pilihan 4. Nah, kalau misalkan di sini itu kita menggunakan bidik misi, berarti kita nanti bisa menginputkan 1 seperti itu maksudnya. Lalu di sini ada juga void method dari beasiswa, masukkan beasiswa tadi juga, public void dari potongan. Lalu di sini ada proses matematikanya yang dimana public void total biaya itu total biaya sama dengan biaya dikurang sama potongannya. Lalu next ke file ulang S1. Di sini kita juga udah ada kelasnya, inheritance juga. Ini kelas anaknya juga, public class itu daftar ulang S1 ini extend dari daftar ulang kan. Nah, konstruktornya sendiri itu ada public daftar ulang S1, di situ ada nama peserta, nama, alamat, no HP, fakultas, seperti data mahasiswa yang harus melakukan daftar ulang. Lalu di sini sama seperti daftar ulang itu untuk S1 itu ada tanggal, waktu, nama peserta yang diinputkan, dan juga karena ada notif seperti ini jika user menggunakan selain dari angka. Lalu ada nama, di sini masukkan nama, akan ada notif ini juga jika user memasukkan itu selain dari huruf. Lalu ada override alamat, itu di sini kita juga diminta menginputkan dan akan ada juga inputan yang salah. Kalau misalkan kita menginputkan
di luar dari huruf dan angka. Nomor HP juga akan ada diminta inputan, hanya bisa diisi oleh angka. Fakultas juga tadi inputannya hanya bisa diisi dengan angka, yang dimana kita sudah membuatkan tadi kode untuk masing-masing fakultasnya. Terus juga di sini dari 1 sampai 5 karena ada 5 fakultas. Override percabangan di sini nih ada kode fakultas 1 itu ada kedokteran, 2 teknik, 3 ekonomi dan bisnis, fakultas teknologi pertanian 4 dan fakultas teknologi informasi 5. Nah, di sini kita juga nanti bakal diminta override minta memasukkan jurusannya. Nah, di sini akan muncul juga notif jurusan hanya bisa diisi oleh huruf. Lanjut, nanti di sini kita bisa memasukkan beasiswanya juga dan akan ada muncul notifnya juga diisi dengan angka 1 sampai 4. 1 untuk bidik misi, 2 untuk beasiswa pemerintahan provinsi, 3 untuk beasiswa Bank BCA, dan 4 untuk yang tidak ada. Nah, ini ada juga proses matematikanya juga buat potongan potongan tambah biaya. Kalau untuk bidik misi, untuk ini ada biaya dikali pengali juga. Nanti akan ada buat beasiswa pemerintahan di sini buat Bank BCA itu ada juga potongannya yang dimana itu 3 juta. Oke, nanti bakal ditampilkan juga di sini daftar ulang mahasiswa dari S1. Ini juga merupakan bukti daftar ulangnya yang sudah tercetak di mana ada data-data seperti ini. Lalu lanjut ke daftar ulang S2. Itu juga sama dengan daftar ulang S1 di sini. Nah, ini ada tanggal, waktu, nomor peserta, nama, alamat, no HP. Di sini ada override, maaf. Cabangan di sini juga. Nah, di sini cabangan sampai potongan harga sampai total biaya. Nah, sampai nanti di sini juga daftar ulang mahasiswa S2-nya juga bakal dicetak buktinya ya. Di sini mungkin ada perbedaan di bagian harga dari itu. Harga dari setiap kode fakultasnya karena di sini S1 sama S2 itu juga berbeda ya. Lalu untuk data mahasiswa itu ada tanggal, waktu, nomor peserta, nama, alamat, no HP, jenis fakultas, rincian, jurusan, jenis beasiswa, potongan, dan juga total biaya. Lalu program, lanjut ke programnya. Di sini itu ada database dari Action Framework-nya. Di sini itu kita lihatin I sama dengan 0, integer 0 sama dengan 1, boolean sama 1, pilihan 2, lanjut 2 tisu. Nah, di sini kita juga ada queue juga, ada linked list juga di sini. Nah, di sini kita menggunakan string URL buat kita terkoneksi dengan database-nya, di mana nama database-nya itu adalah daftar ulang. Nanti juga bakal dijelaskan, maaf, bakal dijelaskan di sini sudah saya buat juga itunya, database-nya ini. Ya, akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini itu kita nanti bakal ada peluangan. Di sini kita bakal ada ini. Di sini sebelum masuk itu saya tidak menggunakan password. Di sini ada notif nanti akan muncul teks plus driver sudah ditemukan. Nah, ini untuk tampilannya nanti seperti ini. Akan ada antrian daftar ulang dengan menu ada yang 7 ini. Tambah antrian, panggil antrian, cek status antrian, kosongkan antrian, tampilan antrian, data daftar ulang, dan juga keluar. Nah, habis itu nanti kita bisa memilih 1 sampai 7. Nah, jika kita memilih 1, case 1 di sini, kita bakal antrian bakal tambah 1. Nah, antrian nanti bakal nambah. Kalau misalkan kita panggil case 2 di sini, itu antrian kosong. Terus habis itu peserta sudah dipanggil. Lalu di sini ada status antrian. Di status antriannya akan ada nanti tampil juga jumlah antrian, terus antrian berikutnya yang kosong gitu jika ada, terus ada antrian berikutnya. Nah, di sini juga nanti di case 4 akan ada antrian yang sudah dikosongkan ke mana, antrian kosong mana, dan antrian itu berapa. Nah, lalu ada case 6-nya itu tentang program database daftar ulang, di mana misalkan kita ingin melihat data, ubah data, hapus data, cari data, ataupun kembali. Nah, ini untuk 1 lihat data, 2 ubah data, 3 hapus data, 4 cari data, dan 5 itu nanti kembali lagi.
Terus habis itu di sini ada 7 case 7 di mana program itu selesai. Nah, di sini juga kita ada private static void tambah data itu throw SQL exception. Sini bakal ada tampilan tambah daftar ulang mahasiswa. Di sini kita bisa menambahkannya nanti apakah dia S1 ataupun dia S2. Nah, sini jika S1 itu seperti ini satunya. Kita mintakan insertnya tuh sesuai dengan database juga. Nah, di sini nanti bakal data-datanya tuh bakal kecetak ke database. Ini juga ada rincian daftar ulangnya, di mana di sini nanti bakal ada melihatkan bukti dari program yang sudah kita jalankan. Gitu. Sini. Seperti ini, kita juga bisa mencari. Di sini kita bisa melihat datanya juga. Kita bisa juga mengupdate-nya. Lalu di sini ini merupakan perulangannya. Dan ini S2 juga daftar mahasiswa S2. Di sini juga. Nah, ini update. Nah, ini ada SQL-nya di sini tanggal waktu, nama, alamat, no HP, fakultas, jurusan, biaya, beasiswa, potongan, total biaya dan lalu nah sini kalau misalkan tidak dapat ini terjadi kesalahan dalam mengupdate data. Nah, terus habis itu kita jangan lupa untuk menambahkan konektornya nih. Nih, ini konektor biar kita terhubung dengan database-nya. Mungkin itu penjelasan dari programnya. Baiklah, selanjutnya itu kita akan mendemokan program Tubes PBO tentang daftar ulang mahasiswa di Universitas ABC. Ya, mungkin sebelumnya kita hapus dulu yang sebelumnya sudah pernah kita buka. Baiklah, kita akan melakukan draft dulu. Baiklah, di sini kita akan run terlebih dahulu. Misalkan di sini kita nambah antrian dulu. Nah, antrian bertambah 1. Kita panggil antriannya. Peserta sudah dipanggil, antrian 1 sudah dipanggil. Kita bisa memilih program daftar ulang mahasiswa S1 atau S2. Misalkan dia di sini adalah S1. Lalu di sini itu nomor pesertanya berapa. Nah, sebelumnya itu saya sudah mendemokan programnya, sudah mencobanya, contohnya ini. Nah, ini tanggal waktu, nomor peserta, nama, alamat, nomor HP, fakultas, jurusan. Ini. Mungkin kita bisa lanjut ke peserta nomor 2-nya ya. Nomor 2. Terus habis itu kita memasukkan nama misalnya Maharani. Terus alamatnya misalkan di Pariaman. Nomor HP-nya 0812 99887766. Nah, kita pilih fakultasnya, itu misalkan fakultasnya adalah Teknologi Informasi, jurusannya misalkan Teknik Komputer. Lalu di sini kita apakah dia bidik beasiswa pemerintahan ataupun dia itu beasiswa dari Bank BRI, Bank 3. Lalu berhasil menambahkan data. Nah, kita lihat datanya. Kita lihat data. Nah, kita lihat data. Ini adalah data dari Maharani tadi. Nih, terulang mahasiswa. Yang kedua nih. Dengan Maharani Pariaman, nomor HP ini teknologi informasi teknik komputer, membayar 5.500.000, tetapi karena dia beasiswa dari lagi dia dipotong 20, jadinya 2.500.000. Kita kembali. Lalu lanjut lagi ke panggil antrian. Antrian kosong, akan muncul antrian kosong karena belum ada penambahan antrian. Satu dulu, satu lagi, satu lagi. Nah, coba kita tampilkan berapa antriannya. Nah, di sini ada 3, ada antrian 1, 2, dan 3 karena kita menginputkan tadi sebanyak 3 kali juga kan. Terus habis itu kita panggil antrian nomor 2. Habis itu misalkan dia S2. Terus habis itu masukkan namanya misalkan Matahari.
Maaf, nomor peserta, maaf maksudnya nomor peserta. Namanya Matahari, alamatnya di Padang, nomor HP-nya 081122334405. 08 Oke, masukkan fakultasnya kedokteran, masukkan jurusannya ke dokteran, lalu dia bidik misi. Nah, berhasil. Coba kita daftar ulang, kita lihat data. Nah, ini ada nomor 1 tadi Mutiara, nomor 2 tadi ada Maharani, nomor 3-nya itu ada Matahari, dari Matahari. Nah, itu karena dia bidik misi jadinya semua biayanya itu ditanggung. Semua biayanya itu dibayarkan. Terus misalkan kita di sini pengen hapus data, inputkan nomor peserta, misalkan peserta yang nomor 2 atau yang nomor 3 deh. Kita lihat data lagi nomor 1. Oke, jadi datanya tuh cuma tinggal Mutiara dan juga Maharani. Matahari tadi udah dihapuskan. Kita kembali, lalu kita lihat cek status antrian. Cek status antrian itu jumlah antriannya 0, antrian berikutnya kosong. Kalau misalkan kita lihat lagi tampilan antriannya ada kosong. Nah, kalau misalkan kita tambah antrian lagi, kita melakukan pemanggilan lagi, itu S1, di sini nomor pesertanya itu nomor peserta. Kita lihat database-nya. Kita refresh. Nah, database-nya tuh ada 1 Mutiara dengan data ini, 2 Maharani dengan data ini, gitu kan? Kita masukkan kita ganti menjadi Putri. Alamatnya di Batu Sangkar. HP 08 08 9937 544 22. Dia tuh anak teknik, jurusannya tuh teknik sipil. Nah, dia tuh jenis beasiswa pemerintah provinsi. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Kita lihat data antrian. Data daftar ulang maksudnya ya, maaf. Nomor 1 lihat data. Nah, ini Putri dari Batu Sangkar. Nah, dia tuh dapat potongannya tuh 4 juta dari 8 juta, potong 4 juta, jadi sisanya itu ada 4 juta. Kalau misalkan kita mau cari data itu 4, kita inputkan namanya itu Putri. Nah, ini dia Putri. Data dari si Putri. Kita cari data 4, kita cari data Mutiara. Nah, ini data dari Mutiara. Habis itu kita ubah data nomor 2. Kita mau update data dari S1, nomor peserta yang akan diupdate datanya. Misalkan si Putri tadi 3. Masukkan namanya Putri. Alamatnya tuh ternyata dia pindah Bukit Tinggi, misalkan Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi gini. Bukit Tinggi. Masukkan nomor HP 089977554422. Dia teknik sipil. Dia tadi tuh beasiswa pemerintahan. Oke, berhasil memperbarui dengan nomor peserta 3. Kita lihat data. Kita lihat. Nah, Rubah Putri dia udah pindah ke Bukit Tinggi.
Oke, kembali mungkin yang terakhir kita bisa nambah antrian, terus habis itu kita panggil. S1, di sini nomor peserta 4, namanya adalah Lala, Trulala, alamatnya itu di Payakumbuh, 1082275501999, fakultas dari fakultas ekonomi. Kita mau ekonomi nomor 3. Dan jurusannya itu adalah akuntansi. Bidik misi berhasil. Habis itu kita lihat data daftar ulang. Nah, kita lihat. Oke, ini udah ada 4 data. Ada Mutiara, Maharani, Putri, dan juga Lala Trulala. Baik, semua fitur sudah saya coba demokan. Mungkin kita bisa kembali dan sekian dari menu tambah antrian, panggil antrian, cek status antrian, kosongkan data antrian. Kosongkan data antrian, kita mau panggil antrian, itu antrian kosong, jadi nggak bisa dipanggil. Karena antrian sudah dikosongkan juga. Tampil antrian juga tadi. Kita lihat ke antrian kosong, data daftar ulang tadi juga sudah kita coba lihat. Sini kita cocokkan dengan dengan database-nya. Kita refresh dulu. Nah, di sini ada 4. Ada Mutiara, Maharani, Putri, Lala Trulala. Dengan datanya seperti ini. Kita cocokkan boleh. Mutiara irigasi Fakultas FTI SI 5.500.000 bidik misi menjadi 0. Jamarani irigasi nomor HP ini FTI SI 5.500.000 bidik misi, total biayanya menjadi 0 karena bidik misi. Lalu Maharani Pariaman FTI Teknik Komputer 5.500.000, potongan harga 3 juta karena banknya, lalu menjadi 2.500.000. Nah, di sini Maharani Pariaman FTI Teknik Komputer, karena dia beasiswa bank, di sini potongan harganya 3 juta jadi 2.500.000. Lalu di sini Putri Bukit Tinggi Fakultas Teknik Sipil 8 juta dari beasiswa pemerintah provinsi, potongannya 4 juta sehingga total biayanya cuma 4 juta. Apakah benar Putri Bukit Tinggi Fakultas Teknik Sipil? Ya benar, beasiswa pemerintahan provinsi jadinya 4 juta. Lalu yang terakhir Lala Trulala Payakumbuh ekonomi dan bisnis akuntansi, dia bidik misi dari 5 juta menjadi 0. Lala Trulala Payakumbuh ekonomi dan bisnis akuntansi 5 juta menjadi 0. Nah, baiklah, mungkin sekian presentasi dari penjelasan program, penjalanan demo program, dan juga database-nya. Terima kasih.